Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik, tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sebelum kita masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat, kita akan mengulas sedikit terkait pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah ialah suatu ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan sesuai dengan rukun dan prasyarat yang ditentukan. Nah, itulah terkait tentang pengertian sholat. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu banyak bergerak. Yang kedua, berbicara selain bacaan sholat. Yang ketiga, terdapat najis pada pakaian atau tubuh saat sedang sholat. Yang keempat, makan dan minum. Yang kelima, terbukanya sebagian aurat. Yang keenam, berhadas sebelum salam pertama. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, yaitu berubah niat. Yang kesembilan, tertawa, mendengur atau merintih dan menangis. Nah, jika adik-adik ketika sholat melakukan salah satu dari 9 hal tersebut, maka sholatnya wajib mengulang karena sholatnya tidak sah. Maka dari itu, ketika sholat adik-adik tidak boleh melakukan salah satu dari 9 hal-hal yang membatalkan sholat. Adik-adik, terkait tema pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Mbak Desi, saya persilahkan. Bagaimana jika ada orang kentut setelah salam kedua? Apakah orang tersebut harus mengulang sholat? Dan bagaimana jika kita sholat kulit terasa gatal sekali dan tidak dapat ditahan sehingga tangan mulai menggaruk kulit? Apakah itu ya juga membatalkan sholat, Bu? Ya, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Iya Mbak Desi, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Desi. Mbak Desi tadi memberikan 2 pertanyaannya. Nah, pertama yaitu bagaimana jika ada orang kentut ketika salam kedua? Apakah sholatnya batal? Nah, gini Mbak Desi, jika orang tersebut kentut ketika salam kedua, maka sholatnya tetap sah dan tidak batal, karena salam kedua itu masuk dalam sunnah sholat. Kecuali jika orang tersebut kentut pada salam pertama, maka wajib hukumnya bagi orang tersebut mengulang sholatnya kembali, karena salam pertama itu masih masuk dalam rukun sholat. Seperti itu Mbak Desi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana ketika kita sholat tiba-tiba
kulit tuh terasa gatal dan akhirnya tangan ini tidak bisa menahan kegatalan kulit tadi, hanya menggaruk kulit tersebut. Apakah sholatnya tersebut batal? Nah, tergantung dari gerakan garukannya tadi, Mbak Desi. Memang saya tadi menjelaskan terkait hal-hal yang membatalkan sholat, salah satunya tadi melakukan banyak gerakan. Nah, tergantung dari garukan tadi, Mbak Desi. Kalau garukan tangan Mbak Desi tadi ketika sholat tadi lebih dari 3 gerakan, maka sholatnya batal, wajib mengulang kembali. Tetapi jika Mbak Desi tadi menggaruk gatalnya tadi tidak lebih dari 3 gerakan, 2 atau 1 gerakan, maka sholatnya masih sah dan tidak batal. Maka dari itu, kalau memang bisa menahan gatal, alangkah baiknya ditahan, tidak usah digaruk. Karena apa? Takutnya nanti garuknya kebelabasan sampai gatalnya ada digaruk gini. Akhirnya apa? Sholatnya batal. Seperti itu, Mbak Desi. Nah, untuk Mbak Desi, bagaimana? Sudah pahamkah dengan jawaban dari Bu Dewi? Atau masih ada hal-hal yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah Bu, saya sudah paham. Terima kasih. Dan insya Allah saya nggak ada yang ditanyakan. Oke Mbak Desi, terima kasih atas responnya. Nah, untuk adik-adik yang lain, ada yang ditanyakan selain Mbak Desi? Alhamdulillah jika adik-adik sudah paham dan mengerti terkait materi hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu adik-adik tidak boleh melakukan salah satu dari 9 hal yang membatalkan sholat agar sholatnya tidak batal dan sah. Maka dari itu sebisa mungkin adik-adik harus menghindari hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Terutama ketika sholat jangan banyak gurau atau merintih atau berdehem atau menangis. Soalnya kebanyakan seusia adik-adik ini ketika sholat berjamaah apalagi bertemu dengan temannya, pasti hal itu ada yang terjadi. Entah nanti temannya sholat terus dijunjung, dipindah ke tempat sana, Nah, itu jangan dilakukan, harus dihindari. Karena apa? Itu masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu masuk dalam poin banyak bergerak ketika sholat kecuali gerakan sholat. Nah, maka dari itu pesan dari ibu kepada adik-adik agar adik-adik tidak melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan sholat ketika melaksanakan sholat, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Nah, alhamdulillah jika tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.